Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini, saya Niwayan Sinta Korniawati, guru dari SMK Negeri 1 Kuta Selatan, akan berbagi praktik baik pembelajaran yang sudah saya lakukan bersama siswa saya di kelas. Nah, berdasarkan hasil asesmen awal pada siswa, diketahui bahwa siswa saya ini belum mampu menghafal jenis lipatan dalam jumlah lebih dari 5 jenis lipatan. Dan yang kedua, mereka belum mampu menganalisis kebutuhan penggunaan lipatan serbet dalam mempersiapkan acara khusus. Dan yang ketiga, mereka belum memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda dalam melipat napkin. Maka pada materi napkin folding pada mata pelajaran konsentrasi keahlian perhotelan Food and Beverage Service, saya mengambil judul pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan problem based learning untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berpikir kritis. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk anak-anak. Baik, selamat pagi semuanya anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik semua, sehat semua. Saya pengen lihat senyum kalian semuanya. Senyum mana? Nah, oke. Saya mau absen dulu. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk? Yang nggak masuk berarti siapa? Gede Angga ya? Nando, oke. Baik anak-anak, sebelumnya kita di minggu lalu kita udah ngebahas materi tentang apa kemarin? Minggu lalu? Service ya? Ya, service. Jadi hari ini saya mau kasih kalian satu topik nih. Sebelumnya kalian lihat gambar yang ada di depan situ nih. Ya, saya ada gambar tuh di depan ada gambar ya. Jadi coba kalian lihat gambar yang di depan itu dan kalian analisis. Apa sih yang kalian bisa sampaikan dari gambar yang ada di depan itu? Baik, siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang bisa menjawab apa yang kalian bisa sampaikan dari gambar yang saya tunjukkan tadi? Oke, baik Angga, silakan Angga. Baik, izin menjawab. Menurut pendapat saya, pada gambar tersebut adalah contoh-contoh lipatan napkin yang dimana jika kita semakin unik melipat, maka kita bisa mendapatkan suatu bentuk yang bagus dan sekaligus bisa menjadi sebuah hiasan meja. Ya, kalian udah pernah belum melihat bentuk lipatan atau biasanya ditaruh di mana tuh napkin yang kalian lihat di depan ini? Diletakkan di mana biasanya? Di atas meja. Jadi lipatan napkin ini digunakan ya untuk menghias suatu perhiasan untuk baik itu di meja, baik itu untuk di gelas ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas terkait tentang napkin folding. Kalau di dalam food and beverage ini kita harus tahu loh, apalagi dalam service ya, kita harus tahu apa nih? Ada yang tahu fungsinya apa kira-kira? Kenapa kita harus tahu lipatan napkin? Oke, Erika silakan. Jadi mungkin dari pengetahuan saya itu napkin folding digunakan untuk menghias suatu meja untuk sebuah event, birthday, anniversary atau di meeting room. Oke, good Erika. Jadi ini adalah pengertian dari napkin folding. Lalu apa sih fungsinya? Seperti yang saya bilang tadi, fungsinya salah satunya adalah untuk menghias meja. Baik, tadi kita udah ngebahas semua tentang napkin folding ya, baik itu pengertiannya, kemudian fungsinya, jenis dan ukurannya ya. Kalau untuk yang untuk breakfast ukuran berapa? 40 sampai 45 cm. Kalau untuk lunch dan dinner ukurannya berapa? 50 sampai 60 cm ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau sudah kirimkan link video ke WhatsApp grup, bisa kalian lihat ya. Ya, silakan kalian bagi diri kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 10 orang atau 8 orang ya, karena jumlah kita terbatas ya. Sesuaikan ya. Nanti kita akan praktek di lab FB ya. Nah, setelah kalian tonton ketiga video itu, lalu kalian boleh memilih. Ada di video tersebut ada 3 event ya. Yang pertama itu ada birthday event, kemudian ada wedding anniversary, dan yang ketiga adalah meeting ya. Silahkan kalian pilih ketiga video tersebut, ketiga topik tersebut, lalu kalian cari atau kalian
Jadi silahkan kalian buat lipatannya, jenis lipatannya, lalu kalian presentasikan. Ya, masing-masing kelompok silahkan dipresentasikan jenis lipatan yang sudah kalian buat sesuai dengan event yang kalian pilih. Baik, semuanya silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok yang masing-masing ya. Silahkan kalian lihat masing-masing permasalahan atau video yang kalian sudah tonton tadi. Didiskusikan dulu ya, lipatan apa yang mau kalian buat. Baik, semuanya sudah ya? Sudah dapat semua bentuk yang akan kalian lipat? Sudah? Oke, baik, sekarang kalau gitu kita bergegas menuju ke ruang praktek ya, ke lab FB. Jadi tolong kemas dulu barang kalian, kita akan pindah ke lab FB. Oke? Ya, silakan. Silahkan kalian buat lipatan napkinnya. Oke, atau napkin foldingnya sesuai dengan event yang sudah kalian tonton tadi. Oke? Tapi sebelumnya kita mau yel-yel kelas dulu, oke? 11 PH5? Yes, yes, oke. Ya, silakan kalian buat lipatan napkinnya. Mudah-mudahan 30 menit cukup ya. Oke, baik, terima kasih anak-anak, luar biasa. Saya udah lihat lipatan napkin kalian semuanya rapi, sudah rapi ya, sudah bagus-bagus. Nah, tapi saya mau ada perwakilan dari kalian untuk presentasi. Siapa nih yang mau presentasi duluan? Saya, Bu. Oke, grupnya Erika, silakan. Silakan Erika dan tim, saya persilakan untuk presentasikan. Baik, Panganjali, Om Swastiastu. Baik, selamat siang semuanya, dan selamat siang Miss. Terima kasih juga buat waktunya. Kelompok kami akan mempresentasikan napkin folding yang sudah kami buat. Baik, sebelumnya video yang kami tonton dan yang kami pilih adalah dengan tema anniversary. Jadi kita memilih 3 bentuk napkin yang cocok untuk anniversary. Jadi yang pertama yang kita buat itu adalah heart. Jadi ini kita ada cutleries, jadi ini bisa kita masukkan ke sini. Ini jadinya seperti ini fungsinya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami menutup presentasi hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Saya. Selain lipatan yang kalian buat, apa aja sih yang lipatan yang cocok untuk event tersebut? Baik Feby, kita izin menjawab. Jadi lipatan selain ini ada angsa, butterfly, dan fan. Nah, alasan kami memilih lipatan itu karena itu dapat melambangkan keromantisan suatu pasangan. Jadi cocok untuk lagi anniversary. Luar biasa. Baik, luar biasa ya anak-anak ya. Tadi grupnya Erika sudah menyampaikan hasil lipatan dari kelompok mereka. Selanjutnya kita akan kuis. Dari semua materi yang sudah saya sampaikan dari pagi sampai dengan sekarang ini, tentunya kita harus tahu ya pemahaman kalian sampai di mana nih terkait dengan topik yang sudah kita bahas dari tadi pagi. Oke? Oke, kita lihat di papan yang paling dulu selesai adalah Erika. Dan benar semua, tepuk tangan Erika. Lalu ada Mangtri, Noni, dan Naila, dan seterusnya ya. Jadi sebagian besar sudah hampir tahu semua, tapi ada yang masih belum paham ya dengan dengan topik kita yang sudah kita bahas.
Mungkin kalau ada kendala silahkan dikasih tahu sama Miss apa kendala kalian yang belum paham tuh yang mana. Miss mau tanya, kalau jenis kain kayak damas itu gimana ya? Ya Cahya, jadi damas kan saya udah bahas, kita udah bahas ya tadi ya di pagi hari terkait dengan materi terkait dengan napkin folding. Jadi kain yang disebut dengan kain damas yang seperti ini, sehingga nanti kalau pada saat kalian membuat lipatan itu akan lebih baik dan nggak lipatannya jadinya nggak letoy seperti itu. Ya akan lebih kencang gitu. Baik anak-anak, terima kasih semua karena sudah mengikuti pelajaran dengan baik ya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Namun sebelumnya saya ingin tahu dong refleksi yang bisa kalian berikan atau manfaat apa yang sudah kalian dapatkan dari pelajaran kita terkait dengan napkin folding pada hari ini ya. Silahkan barcode yang di depan kalian scan lalu kalian tuliskan refleksi pada hari ini. Silakan. Menyenangkan karena bisa mengetahui lipatan yang cocok saat event tertentu. Tahu bagaimana cara membuat napkin folding, jenis-jenis napkin folding dan dalam acara apa yang bagus napkin folding tersebut digunakan. Baik, terima kasih anak-anak sudah sampai siang hari ini kita belajar bersama-sama ya. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Namun sebelumnya saya akan informasikan pada kalian bahwa minggu depan kita akan mempelajari atau kita akan menuju ke topik yang berikutnya yaitu table setup. Ya, kita tutup kegiatannya dengan Paramasanti. Silahkan Erika. Padasana. Paramasanti. Oh, Santi. Oh. Baik, selamat siang. Sampai ketemu. Baiklah rekan-rekan semua, demikianlah tadi video praktik baik yang telah saya terapkan kepada siswa saya, yaitu penggunaan metode problem based learning. Dengan penerapan metode problem based learning tadi, anak-anak terlihat lebih aktif dan antusias dalam berkomunikasi. Nah, harapan saya semoga dengan penerapan metode problem based learning ini, anak-anak jadi terlatih untuk menganalisis permasalahan, mereka terbiasa untuk berpikir kritis dan mencari permasalahan untuk setiap situasi.